Ternyata ketika adanya COVID, semua perusahaan apapun sekian persen berhenti. Panas bumi menurun. Pergerakan manusia, sirkulasi manusia, semuanya menurun. Disitulah Allah ibaratnya memberhentikan kegiatan ini. Ibarat kita punya laptop, punya komputer yang sudah low. Waduh, bukan main. Akhirnya didisfrag, di-clear. Ketika didisfrag, pasti saya yakin, jamaah rahimakumullah, begitu pula ketika salah satu file kita ada virusnya, kira-kira tetap file tadi dilestarikan di dalam laptop atau komputer atau di-delete? Pasti di-delete. Di-delete tadi bukan karena tadi sampah filenya, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Padahal filenya bagus sekali. Begitu pula saudara-saudara kita, guru-guru kita yang alim-alim dipanggil oleh Allah karena disayang oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah, alhamdulillahil mawjudi azalla wa abadan bila makan. Wa khalikul insanur rahimur rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bashar wal insan. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Al-qail fil muhkamil kitabah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa bahagianya kita di siang hari ini, Allah masih memberikan tetapnya iman, kokohnya keyakinan. Khatib mengingatkan diri sendiri, mengajak kepada jamaah hanya untuk takwa. Meningkatkan ketakwaan, kita pasti tidak bisa melewati iman. Dan iman itu selama ini kita semuanya sudah hafal. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada Al-Quranul Karim, iman kepada Rasulnya. Begitu pula ketika yang terakhir, yaitu iman dengan qadha qadarnya. Iman dengan ketetapan-ketetapannya. Ya Qadir, ya Muqtadir. Penguasa di jagat raya hingga akhirat nanti, semuanya ila yaumiddin hanya Allah. Tidak ada lain. Ketentuan-ketentuannya tidak ada yang salah. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya ketentuan-ketentuannya pasti benar. Dan itu yang terbaik untuk kita semuanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula dengan kejadian selama ini. Saya yakin semuanya ustadz, khotib dan segalanya, taklim dimanapun, menyadari adanya COVID ini ujian. Dan ujian itu, bahasa singkat saya, mungkin contoh paling mudah. Ketika terjadi pada diri kita,
berjalan di terminal, di pasar, atau di stasiun, atau dimanapun tempatnya. Ketika terjadi kecopetan, pasti seluruh orang di sekitar kita pun akan menyalahkan copet. Itu manusiawi dan itulah hukum alam. Namun, itulah bahasa syariah. Kalau ketika kita berpikir lebih dari itu, kita mengingat bahwa semua yang terjadi tadi karena izin Allah. Ma musibatin bi idznillah. Semua yang terjadi pasti atas izin Allah. Tidak ada tidak. Oleh karena itu ketika berpikir ke sana, oh iya, bahwa yang terjadi ini semuanya sudah terjadi karena izin Allah. Mungkin saya diuji oleh Allah karena kurang sabar. Itu bagi yang kena musibah. Mungkin saya kurang sedekah. Begitu pula orang lain yang melihat harus punya keyakinan. Semua yang terjadi karena Allah. Oh, orang itu diuji oleh Allah. Pasti ketika diuji akan dinaikkan derajatnya. Akan diangkat derajatnya karena ujian. Jamaah rahimakumullah. Itulah ketika kita memahami apa yang terjadi selama ini Covid, begitu pula semuanya. Kita boleh punya angan-angan ulah pokal, kawinnya siapa itu? Ini ulahnya siapa? Itu nomor 10. Yang jelas semua ini terjadi karena di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin qada qadarnya Allah tadi bahwa yang maha sutradara yang membuat skenario seperti ini semuanya itu pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, iman yang kita bahas yaitu tentang qada qadarnya Allah. Apapun yang menimpa pada diri kita, keluarga kita, bangsa negeri kita, itunya semua sudah catatan. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Bahwa kita harus menentukan sikap. Yang pertama, yaitu kita harus meyakini tadi. Yang kedua, kita menyelesaikannya sesuai dengan syariah, sesuai dengan ilmu kita. Bahwa kita bisa menerima dengan positif. Maksudnya apa? Ambil hikmahnya. Yang pertama itu. Ambil hikmahnya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saya yakin semua yang hadir di sini setiap hari pun taklim. Dan sebagian taklim pun tidak dengan offline, tapi dengan online. Sampai yang hadir ratusan, sampai 1000 setiap hari. Itu salah satu hikmah dari adanya Covid. Yang kedua, ketika yang berbicara mudah-mudahan di sini ada mungkin ahli teknologi apa di ITB. Ternyata ketika adanya Covid, semua perusahaan apapun sekian persen berhenti. Panas bumi menurun. Pergerakan manusia, sirkulasi manusia, semuanya menurun. Disitulah Allah ibaratnya memberhentikan kegiatan ini. Ibarat kita punya laptop, punya komputer yang sudah low. Waduh, bukan main. Akhirnya didisfrag. Di-clear. Ketika didisfrag pasti saya yakin. Jamaah rahimakumullah. Begitu pula ketika salah satu file kita ada virusnya. Kira-kira tetap
file tadi dilestarikan di dalam laptop atau komputer atau di delete? Pasti di delete. Di delete tadi bukan karena tadi sampah filenya, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Padahal filenya bagus sekali. Begitu pula saudara-saudara kita, guru-guru kita yang alim-alim dipanggil oleh Allah karena disayang oleh Allah. Dan Allah menghendaki supaya kader-kadernya semuanya muncul dan meningkatkan belajarnya supaya bisa menggantikan ulama-ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menerima amanah, menerima warisan untuk melanjutkan tongkat estafet sebagaimana ketika kita menyadari perang Uhud. Banyak syuhada yang gugur, terutama yang hafidz Quran. Rasulullah menangis bukan karena berdarah lukanya, bukan karena sakit lukanya, tapi menangis karena banyak tahfidzul Quran yang meninggal. Oleh karena itu, ketika adanya Covid, banyak orang berlomba-lomba mengaji Al-Quranul Karim. Dan banyak yang mau menghafal Al-Quranul Karim. Inilah semangat tongkat estafet Uhud. Memang Allah menghendaki seperti itu. Mudah-mudahan dengan menyikapi seperti itu, meningkatkan amal soleh, meningkatkan taklim. Di sisi lain banyak pengusaha-pengusaha yang tadinya tidak banyak kreativitas ketika Covid, semuanya banyak yang menanam di rumah, banyak yang memproduksi makanan, minuman dan herbal, apapun itu produksi dikerjakan di rumah. Itu hikmah, itu fadilah dari musibah ini, dan itulah mungkin yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, kita semuanya, saya mukadimah saya tadi, khaliqul insan. Allah itu al-khaliq, Allah itu pencipta, penemu. Ya wajib menemukan sesuatu ramuan, menemukan sesuatu komposisi yang terbaik. Jadi kreativitas, al-khaliq, kreator. Ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu efek hikmah, yaitu adanya kerjasama, kolaborasi. Allah ya jami, Allah yang maha mengumpulkan, Allah yang maha mempertemukan. Disitulah orang-orang yang baik dipertemukan oleh orang-orang baik. Orang-orang yang kreatif dipertemukan oleh Allah, ketemu orang-orang yang kreatif. Makanya coba kita lihat grup. Ada grup kelompok ini, produksi ini. Ada grup Quran aja lebih dari 5. Subhanallah. Itu yang baru muncul kelompok-kelompok besar. Tadi yang saya singgung namanya NBO, ngaji bareng online. Itu tadi aja lebih dari 1000. Dan itu setiap hari, liburnya hanya Selasa dan Sabtu. Setiap hari lebih dari 700. Subhanallah. Dan ngaji yang setiap Jumat malam Sabtu, itu lebih dari 100 khusus tahsin. Sampai, maaf, yang dari Amerika, itu 2 orang aktif gak pernah absen ibaratnya. Kemarin sakit 2 hari itu absen. Izin. Subhanallah. Kelompok-kelompok banyak saya yakin di luar sepengetahuan saya yakin jamaah rahimakumullah yang di sini pasti orang-orang yang rajin mengaji, rajin taklim. Hikmahnya itu yang kedua, Allah kumpulkan antara si A dengan si B, si C dengan si D, dikumpulkan. Ada lagi dikumpulkan di sini yang ketiga, yaitu orang-orang yang peduli. Kita sisa-sisa Covid ini harus peduli. Allah ya basir, Allah ya sami'. Melihat bukan sekedar melihat kasat mata. Namun Allah memberikan penglihatan yang jauh
pendengaran yang jauh, peduli apa tidak kita kepada lingkungan yang kena musibah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirnya kita sering membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu diulang oleh Allah bahwa semua yang terjadi ini kalau kita merasa kesulitan, janji Allah di ayat itu pasti di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik ujian pasti di situ ada hikmah. Di balik musibah di situ pasti ada manfaat. Oleh karena itu di dalam Asmaul Husnahnya pun setelah Allah Yador, Allah yang maha memberikan ujian. Cuman kadang-kala di Asmaul Husnah makna letterleknya Allah yang maha memberikan penderitaan. Kok sadis amat Allah? Tidak. Allah yang maha memberikan ujian. Setelah Yador di situ ada yang nafi. Begitu pula setelah Allah menguji, di situ juga Allah memberikan manfaat. Inilah. Oleh karena itu, yang ketiga tadi sesuai dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW, khairukum yanfa'u linnas. Sebaik-baiknya kita semuanya itu kalau memang kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit ini menjadikan kita semuanya bisa menerima yang pertama qada qadarnya Allah, karena itu bagian daripada iman. Yang kedua, cara menyikapinya tetap sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah. Begitu pula pasti Allah memberikan solusi yang terbaik dan menjadikan kita semuanya mulia. Jelas sekali. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimul khabir. Bahwa kalau kita kepingin mulia di hadapan Allah, bukan mulia di hadapan manusia. Mulia di hadapan Allah yaitu dengan bekal takwa. Takwa yaitu kita aplikasikan ketaatan kita kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, menyebarkan kebaikan. Ditutup dengan manfaat, menafkahkan segala sesuatu yang kita miliki supaya bermanfaat untuk orang lain. Nanti dibuka, yaitu di Al-Baqarah 215. Sebelum perintah perang. Di situ sebelah kanan paling bawah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum bi khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Dan ditutup dengan ayat wa ma min khairin yunfikuna min khairin. Jelas sekali. Semua kebaikan yang kita nafkahkan pasti akan kembali kepada diri kita. Yang pertama kepada orang tua, kerabat, dan anak yatim, fakir miskin. Dan orang-orang yang sekarang menerima musibah dengan penderitaannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang peduli. Orang-orang yang ringan tangan. Ringan tangan untuk bersedekah. Ringan tangan untuk tolong menolong. Disinilah keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Basiru ya Ghaffar, ya Sami'u ya Ghafur. Duhai ya Rabb kami, Engkau lah yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar. Engkau pula ya Allah yang maha pengampun dan maha pemaaf. Maafkan kami ya Allah apabila kami lalai bersyukur kepadamu. Ampuni kami ya Allah apabila kami tidak maksimal mengabdi kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami hidayah ya hadi ya rasyid. Hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan percikan hidayah, cahaya ilmu darimu ya Allah melalui Al-Quranul Karim. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang peduli kepada sesama untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Allahumma syai'un qalba jamun nas, mahabbatal muslimina wal muslimat, wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi mungkar liqadai hajatina wa fatun qarib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah ya Allah bangsa negeri ini menjadi umat wahidah yang peduli kepada sesama, menyayangi kepada sesama karena rahmat rahimu ya Rabb. Jadikan anak cucu kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa ya Allah. Maafkan kami ya Allah apabila kami tidak maksimal mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan taat kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb kami, hanya Engkau ya Allah ya Fattah ya Alim. Hanya Engkau yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan ilmu dari Al-Quranul Karim, dari kitabmu, dari kalammu ya Allah, agar kami mampu melangkahkan kaki sesuai dengan ridhamu ya Rabb, sesuai dengan ajaran ketauladanan Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumidz dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.